Halo, hai, konnichiwa, ni hao, ciao. Perkenalkan, nama saya Najla Halika dari Prodi Antropologi dengan NIM 07-2011-B3062 yang mengambil mata kuliah wajib umum kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Muhammad Adib, MA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai isi makalah saya yang bertopik globalisasi dan berjudul Resolusi Memanfaatkan Teknologi Universal melalui platform TikTok sebagai media penyebaran informasi vaksin COVID-19 dan membantu kinerja pemerintah terhadap pengelolaan vaksin. Dalam penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi pustaka, yang dimana mengambil sumber-sumber akurat yang relevan dengan pembahasan yang diangkat. Melalui jurnal, saya lebih banyak menggunakan melalui jurnal, mengambil sumber-sumber melalui jurnal. Sebelumnya, apa sih itu COVID-19? Nah, COVID-19 itu merupakan virus atau wabah yang berkembang pesat banget saat ini, dimulai pertengahan tahun 2019 lalu. Virus ini dimulai di Wuhan, China dengan gejala seperti batuk, sesak nafas, dan juga susah mencium bau. Tentunya kalau dilihat dari gejala ini, ya memang menyerang melalui pernafasan. Wabah ini menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, banyak penanggulangan virus yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti lockdown, PSBB, karantina mandiri, dan lain-lain. Tetapi hal itu pun masih nihil, masih tentunya belum cukup untuk menanggulangi atau menghentikan virus tersebut. Nah, selanjutnya pemerintah mempunyai cara lain, yaitu saat ini pemerintah sedang mengelola vaksin COVID, yang dimana vaksin tersebut merupakan antigenik yang diberikan untuk menciptakan respon antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Keren kan? Nah, di vaksin. Nah, vaksin COVID ini di Indonesia yang digunakan adalah dua, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Dua itu. Nah, pasti banget kalian bertanya-tanya, loh, terus apa sih hubungan vaksin dengan globalisasi, dengan resolusi? Di era sekarang ini tidak lepas tentunya dengan arus globalisasi. Nah, globalisasi ini sangat dibutuhkan di setiap hal yang kita lakukan saat ini. Nah, tentunya globalisasi mempunyai konektivitas dengan berbagai permasalahan saat ini. Contohnya seperti platform media sosial yang banyak sekali penggunanya. Hampir berjuta-juta orang menggunakan sosial media. Banyak di seluruh dunia. Platform yang paling banyak digunakan atau istilahnya ngetren saat ini di negara Indonesia adalah platform TikTok. Pasti kalian tahu kan apa itu platform TikTok? Menurut info yang dilansir oleh koran Tempo, pengguna TikTok mencapai 30,7 juta di Indonesia hingga Juli 2020 lalu. Kebayangkan hingga saat ini sudah mungkin lebih dari angka tersebut. Platform TikTok adalah platform video yang dimana para pengguna bisa menggunakan dan membuat video dengan lagu-lagu tren dan happening saat ini. Secara logika, hal tersebut sudah memasuki bahwa penyebaran informasi melalui platform TikTok tersebut sangat mudah dilakukan. Saya sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat Indonesia tentunya ingin sekali berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai vaksin COVID-19. Penelitian yang dilakukan Ostrovsky tentang peran TikTok dalam kasus wabah COVID-19 menyatakan, kami menganalisis 100 video paling populer di masing-masing dari 3 COVID-19 terbesar kategori di TikTok, yaitu adalah yang diberi tagar COVID-19, COVID-19, dan Coronavirus, yaitu mencapai 4,4 miliar, 33,3 miliar, dan 93,1 miliar penayangan yang masing-masing mendemonstrasikan di platform tersebut. Banyak banget ya jumlahnya berarti. Hal
Hal tersebut tentunya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyebarkan sekaligus membuat informasi mengenai vaksin COVID-19. Lebih dipermudah lagi ternyata bahwa dalam platform tersebut sudah terdapat tagar hashtag atau tagar lawan COVID-19 yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dan vaksinnya. Seperti ini nih contohnya. Guys, mulai sekarang kamu jangan berpikir untuk menolak vaksin virus corona. Jika menolak, kamu akan didenda hingga 5 juta rupiah. Dan ini bukanlah hoax, ini sudah tertuang di dalam peraturan Perda DKI Jakarta. Pasal 30, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi COVID-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Guys, kalian penasaran gak sih sama proses vaksin di Indonesia bagaimana? Kalau kalian penasaran, ikutin gue ya. Hari ini gue dapat vaksin dari Kemenpora Indonesia karena gue ini adalah atlet berprestasi. Di sini ada proses pintu masuknya, kalian harus daftar ulang dulu dan mengisi semua biodata kalian. Di sini ada registrasi ulang dan di sini adalah tempat pemeriksaan kesehatan kalian. Kalian akan dicek dari suhunya, kemudian juga ada tekanan darah kalian bagaimana. Pokoknya dicek sampai semuanya sudah clear, kalian akan langsung disuntik oleh vaksin untuk COVID-19. Ini dia proses Gimana? Sudah lihat belum? Udah kan? Bagus kan? Sangat-sangat kreatif banget dengan gabungan tren-tren di TikTok dan juga informasi yang dia sampaikan dalam video tersebut benar-benar bagus banget ya. Sangat-sangat menarik. Lanjut. Pernyataan bahwa masyarakat saat ini lebih mempercayai media online. Menurut Susanto, masyarakat lebih percaya terhadap media sosial meskipun menyadari bahwa akurasinya tidak terjamin. Nah, tentunya akurasi informasi yang lemah serta hoaks yang mudah tersebar akan bisa diatasi mulai dari diri kita sendiri tentunya. Dengan memilah-milah informasi yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang mana yang bisa kita terima, yang mana yang bisa kita jadikan sebagai ya sudahlah. Seperti itu. Positifnya, hal tersebut ikut andil dalam membantu pemerintah dalam vaksin COVID melalui penyebaran melalui platform media TikTok tersebut. Dalam artian, jika pemerintah melenceng sedikit dari jalur yang sudah dipercaya masyarakat, pemerintah tersebut akan mudah terlihat, akan mudah terekspos dan malu. Dalam hal ini juga dapat memberitahukan kepada pemerintah bahwa kasus atau wabah COVID-19 bukanlah hal yang bisa diabaikan maupun disepelekan. Ketika mahasiswa maupun masyarakat turut andil atau sudah berkontribusi dalam penyebaran informasi vaksin COVID melalui media apapun, terutama melalui TikTok, melalui Instagram, atau melalui media apapun, platform apapun, menandakan bahwa permasalahan tersebut benar-benar penting, sehingga jika melenceng sedikit akan berakibat fatal. Nah, ini ada beberapa saran untuk para akademisi maupun stakeholders yang sedang melihat video ini. Di saran pertama untuk akademisi adalah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat karena globalisasi diharapkan untuk menggunakannya sebaik mungkin dengan kreativitas yang tidak ada batasnya. Dengan kreativitas maupun dengan tren-tren yang sedang happening saat ini dicampur dengan informasi yang berbasis vaksin COVID, informasi COVID, pencegahan yang maupun apapun itu akan mudah terserap oleh masyarakat. Dan jangan lupa kalau kalian ingin membuat sebuah video atau berkontribusi, diutamakan keakuratannya dalam informasi tersebut. Jadi jangan juga kita menyebarkan hoax, lebih baik kita mengecek terlebih dahulu baru kita menyebarkannya kepada orang lain. Next, untuk stakeholders, dengan adanya arus globalisasi, banyak teknologi yang tidak disangka dapat membuat kelancaran suatu proses penyelesaian masalah. Karena itu, hal ini dapat menjadi contoh untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, walaupun pada masa pandemi sekalipun. Selain membantu dan bekerja sama, dapat cepat mencapai sebuah penyelesaian yang diinginkan. Nah, untuk kebaikan bersama, marilah kita tetap stay at home, terus menyebarkan informasi-informasi penting
stay at home. Kita sekarang mungkin kalau misalnya kalian malu untuk berkontribusi membuat video TikTok atau menyebarkan ya lewat Instagram atau something like that, kalian bisa berkontribusi juga dengan cara stay at home, tetap di rumah aja, tetap mencuci tangan, terus vaksin jangan lupa, dan juga ajak orang tua kalian vaksin, dan juga tetap ikuti protokol kesehatan di luar kalau mau keluar. Dan jangan lupa share